Kami adalah Unila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, saya Rahmat Prayogi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, salah seorang dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Saya mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam kesempatan ini, materi yang akan saya bawakan adalah media video. Media video akan saya tampilkan bersama mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Media video digunakan oleh calon guru untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan berupa video pembelajaran. Media video dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media video sebagai alat bantu untuk guru menyampaikan materi tertentu kepada siswanya. Dalam hal ini, capaian pembelajaran yang harus dicapai adalah mahasiswa memahami fungsi dan peran media video dalam pembelajaran. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memahami dan bisa memanfaatkan media video sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media video diharapkan mampu dibuat dan dikembangkan oleh mahasiswa dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi proses di sekolah. Media video diharapkan mampu dibuat dan dikembangkan oleh mahasiswa guna mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang profesional. Dalam kesempatan ini, saya dan mahasiswa akan berkolaborasi untuk menyampaikan fungsi, peran, dan manfaat media video dalam proses pembelajaran. Demikian pengantar dari saya, semoga berjalan lancar dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Baik, rekan-rekan mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita fokus pada pembuatan video pembelajaran, yang itu masuk dalam materi media pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi video pembelajaran, kita akan mengulas sedikit tentang praktik ya, atau dasar pikir sebelum Anda membuat sebuah media pembelajaran, baik itu berbasis video maupun yang lain. Ya. Nah, sebenarnya materi kita itu berbasis pada bagaimana kita membangun engagement dalam pembelajaran. Apa itu engagement? Yaitu proses kita memahami atau menyambung komunikasi dengan audiens. Jadi jangan sampai media yang kita buat itu kemudian malah membatasi kita dalam proses pembelajaran. Jadi sudah ada media, ternyata nanti malah tidak membuat kita berkomunikasi dengan mahasiswa atau siswa. Ya. Nah, saya membagi beberapa bagian dalam proses pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah analisis situasi. Nah, analisis situasi itu saya gunakan media gambar. Bagaimana kita bisa menganalisis situasi dalam konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan media pembelajaran. Sekarang mungkin ada yang bisa menjelaskan kalau dari tampilan seperti ini teman-teman semua, apa yang Anda lihat dari gambar yang ada di depan? Ada yang lihat
sesuatu? Kapal. Kapal. Bendera. Kapal ya. Kapalnya yang ini ya. Kapal, kemudian matahari. Ada yang melihat burung? Ada yang melihat burung, oke. Selain itu? Air laut. Ya. Langit. Oh iya, betul, langit. Ada lagi yang lain? Ekor ikan. Yang mana ekor ikannya? Ini ya, diasumsikan sebagai ekor ikan ya, yang ke atas. Oke, yang lain? Ada yang melihat hal lain di dalam gambar ini? Bendera. Bendera Indonesia ya? Iya, di atas kapal. Ada lagi? Mungkin yang lebih spesifik, yang Anda rasa itu tidak akan mungkin dilihat orang lain. Ada tidak? Ada sesuatu yang mungkin Anda lihat dan orang lain tidak bisa menafsirkannya? Gambar apa gitu? Atau bentuk apa? Pak, saya melihat ini, sehingga saya yakin itu orang lain tidak bisa menafsirkannya, ternyata itu gambar ini. Ada? Coba lihat. Apa? Saya melatih Anda semua untuk berpikir kritis terhadap sesuatu yang tidak dipikirkan orang lain. Ada? Ombak. Ya, ini di bawah sini ya, bisa dikategorikan ombak. Oke, yang lain? Ada lagi? Yang tadi tidak ada yang menyebutkan ya ombak ya. Terima kasih. Ada lagi? Tiang. Tiang. Oh ya, tiang layar dan tiang bendera ya, dalam hal ini ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada yang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain yang bisa menafsirkannya? Ada yang melihat gunung di situ? Ada yang melihat gunung? Di dalam tampilan ini bisa diasumsikan ini gunung? Pulau? Ada? Ada yang Anda tidak lihat, teman-teman? Kehidupan di bawah laut? Begitu ya? Nah teman-teman, jika gambar ini kemudian kita asumsikan sebagai sebuah media dalam proses pembelajaran, seperti apa pentingnya media? Andai kata saya menyampaikan begini teman-teman, bayangkan para siswa semua, Anda melihat sebuah kapal di balik senja. Bisa tidak Anda membayangkan jika tidak melihat gambar ini? Sulit. Sehingga dengan media ini Anda bisa membayangkan, oh seperti ini kapal di balik senja. Nah kan kalau anak muda ini kan dekat ya dengan istilah senja ya, anak-anak senja. Kemudian kehidupan di bawah ini juga Anda bisa tafsirkan dengan menginterpretasikan segala bentuk yang ada dalam gambar. Nah dalam dunia kita, bahasa dan sastra Indonesia ini juga bisa digunakan sebagai media sastra Indonesia. Seperti ketika Anda dulu di sekolah, pernah kan diminta guru ke lapangan langsung, silakan buat puisi dari apa yang Anda lihat, begitu ya. Seperti contoh Anda melihat pepohonan rindang, Anda buat puisi dengan pepohonan rindang. Nah saat ini kita gunakan media ini sebagai bentuk cara kita menafsirkan sesuatu. Dengan gambar ini kita bisa buat puisi. Ya tadi puisi senja, puisi perahu, ya. Kemudian puisi layar terkembang, puisi robeknya bendera merah putih, puisi mermaid mungkin. Kan ada yang melihat ini Pak, kakinya ini kaki mermaid gitu ya, dan seterusnya. Nah itu teman-teman fungsi media yang bisa kita tafsirkan dari gambar yang ada di depan. Ya, mewakili pemikiran-pemikiran kita yang tidak bisa kita ilustrasikan kepada siswa-siswa kita nanti. Ya kalau di sekolah nanti terbatas media ya silakan ya, kita gunakan media lain selain ini. Jika lengkap seperti ini kita bisa tayangkan sehingga bisa menimbulkan pemikiran siswa yang lebih kreatif. Nah, kalau gambar yang satu ini, apa yang Anda lihat? Ombak. Ombaknya lebih besar teman-teman? Iya, ombaknya begitu besar. Kemudian kapalnya sudah mulai, layarnya sudah mulai bolong-bolong, ya kan? Bendera sudah tidak tampak lagi. Apa yang Anda gambarkan terhadap media
di sekolah maupun di ruang kelas ketika pandemi terjadi. Ya seperti itu. Ya kan? Tantangan bagi para guru dalam hal menggunakan media yang belum siap kala itu. Jadi ketika diserang pandemi, Anda dulu masih ingat kita sulit sekali pembelajaran menggunakan WhatsApp, pembelajaran menggunakan learning management system, LMS, ya, Google Classroom dan sebagainya. Sangat penting media. Tetapi begitu dapat cobaan seperti ini luar biasa juga kita menghadapinya. Tidak mudah, tentu saja guru-guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan media di kelas, ya. Nah, teman-teman, ini sedikit data sebelum kita nanti masuk kepada materi inti yang akan dipresentasikan oleh kelompok. Metode kita diskusi ya teman-teman. Ada yang diskusi teman-teman sendiri, saya akan bantu, ya, akan bantu prosesnya maupun bantu nanti dalam hal mengevaluasi. Nah ini teman-teman, kita lihat konsumsi media. Kita lihat konsumsi media yang mungkin saja ini bertolak belakang dengan data yang saat ini ada. Ya. Artinya teman-teman bisa bandingkan nanti. Apakah iya Pak televisi itu 83%? Apakah iya online video itu 60%? Tetapi coba diingat-ingat, apakah Anda mengkonsumsi online video saat ini? Nonton YouTube mungkin, ya kan? Nonton TikTok mungkin. Yang saat ini semua itu sudah merambah ke dunia pendidikan. Jadi bisa buat konten, ya, bisa buat materi pembelajaran melalui TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini faktanya, datanya seperti ini. Nah selanjutnya, data berikutnya adalah tentang penggunaan konsumsi internet. Yakin atau tidak, percaya atau tidak, ini yang Anda rasakan saat ini. Generasi saat ini menghabiskan 90% waktunya untuk mengkonsumsi internet. Iya apa enggak? Ya. Alasannya aku tidak bisa hidup tanpa update status. Jadi ternyata tidak hanya konsumsi internet dalam pembelajaran saja menjadi kebutuhan kita saat ini mendasar untuk komunikasi, ya, untuk menjalin komunikasi dengan orang luar, orang dekat dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran perlu nggak internet? Perlu, ya, apalagi sekarang generasi AI, ya, AI atau AI, artificial intelligence, sekarang sudah merambah ke dunia. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau saya bertanya, nak, senang menggunakan AI? Jawaban Anda semua? Senang. Apa alasannya senang menggunakan AI? Mudah digunakan, ya, user friendly lah, ya, dengan anak-anak muda yang semuanya ada di handphone, ya, Gemini bisa diakses. Kemudian apa lagi? Pikir AI apa lagi selain Gemini? ChatGPT yang paling dekat dengan Anda, ya, yang sering Anda gunakan, ya, gitu, ya. ChatGPT. Selain itu apa lagi? Yang kaitannya dengan chat, ya. Kemudian ada lagi yang bisa membuat PPT menggunakan AI. Ada juga kan? Sekarang Anda kalau buat PPT berapa menit? Sekarang kalau Anda diminta buat PPT berapa menit? Berapa menit? 10. Materinya belum ada tapi pikir bagaimana? Ya, kalau materinya belum ada buat PPT berapa menit? Bisa semalam Pak, ya kan? Bisa 2 malam, bisa 3 malam, bahkan bisa seminggu saya kalau belum ada materinya. Cari materi dulu, ya kan? Kemudian baru dibuat PPT. Sekarang tidak, teman-teman. Semenjak masuknya AI, konsumsi internet 90% dan semua berbasis internet. Cari namanya Tom AI. Ya, Tom AI itu bisa membuat materi tanpa materi. Ya, kita minta sama AI-nya, buatkan saya PPT dengan materi ini, jadi PPT. Sebegitu luar biasanya AI merambah dunia pendidikan. Ya apa-apa sekarang buatnya pakai gitu, teman-teman. Selanjutnya, preferensi media pembelajaran kita lihat mengapa konten pembelajaran berbasis video. Ada yang bisa menjelaskan?
Mengapa? Ya ini simpulan ya. Boleh Anda berbeda dari simpulan ini. Bagaimana Anda meningkatkan kekritisan Anda saja dalam menyanggah data-data ini. Media pembelajaran yang paling disukai adalah berbasis video. Menyanggah, menolak, atau menerima? Menerima. Mengapa? Alasannya? Gaya belajarnya sih kok mungkin lebih banyak pakai animasi. Iya, gaya belajar siswa saat ini lebih senang menonton video ya daripada membaca, apalagi ya udah menulis. Lebih baik mereka nonton video, dipahami oleh mereka, lalu mereka sampaikan, ya kan? Ya alhamdulillah datanya seperti ini. Oleh karena itu penting sekali kita atau Anda semua sebagai calon guru mempersiapkan diri ya untuk bisa menguasai dalam proses pembuatan video pembelajaran. Ya nanti disampaikan oleh teman Anda yang presentasi hari ini bagaimana proses pembuatan medianya, ya kan, sampai dalam tutorialnya, kemudian Anda mencoba menggunakan aplikasinya dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini data-data yang bisa saya berikan sebagai pengantar kepada Anda untuk bisa memahami dan masuk pada materi kita hari ini. Ini data lagi teman-teman. Pembelajaran digital tidak lagi karena pandemi. Saat ini semua sudah berbasis digital. Suka tidak suka, mau tidak mau. Calon-calon guru muda generasi Z, generasi milenial sudah harus akrab dengan yang namanya media digital. Nggak bisa lagi bilang, tidak, saya tidak mau. Ya saya mau konvensional saja, bawa buku, catat sampai habis, kemudian gurunya meninggalkan kita semua. Tidak. Anda sebagai calon guru milenial dan generasi sekarang, ya ini harus diakui bahwa digitalisasi saat ini sudah luar biasa berkembang. Nah, kita diskusi di sini ya. Kita diskusi apa? Soal ini. Nah, dalam optimasi pembelajaran daring maupun luring di sekolah hanya ada dua hal. Anda mau tenggelam atau mau tenggelam. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak bedanya tenggelam dan menyelam? Dalam konteks penggunaan media pembelajaran ya, dalam konteks penggunaan media pembelajaran, silakan. Ada minta tolong nih dia, tolong bantu saya tenggelam, saya tidak bisa menguasai media pembelajaran, ya. Saya tertinggal. Silakan. Ada yang bisa mendefinisikan? Pak, saya tidak mau tenggelam. Mengapa? Karena saya mau paham tentang penggunaan media pembelajaran. Saya mau menguasai media pembelajaran apapun itu di kelas. Supaya nanti ketika saya mengajar, saya kuat, saya siap. Mahasiswanya atau siswanya bisa terkondisikan melalui media yang saya gunakan, gitu ya. Nah kemudian yang menyerang seperti apa? Iya, dia mau belajar, dia mau menguasai tadi. Kalau yang tenggelam ini, iya sudah terpaksa, tidak bisa juga tenggelam. Jadi Anda semua bagi yang tidak bisa menguasai media, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka Anda akan tenggelam. Bagi Anda semua yang bisa menguasai dan menguasai kelas, bisa menggunakan media, maka Anda bisa. Begitulah penggunaan media. Dan pemahaman Anda harus sama bahwa kita sebagai generasi muda, generasi milenial, generasi Z wajib memahami media, ya. Nah ini udah mau dekat simpulan bahwa sangat sulit bagi manusia untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Lebih mudah lingkungan yang mengubah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ada contoh nggak? Contoh yang real di lapangan. Atau contoh lain boleh saja, tidak harus tentang media. Mungkin ada yang mau coba? Ini Pak. Iya. Kalau saya berjuang sama orang yang juga pakai
Luar biasa jawabannya, teman-teman. Kita beri contoh lain. Ketika Anda berteman dengan penjual parfum, paling tidak Anda akan sedikit kebagian wanginya. Itu sebuah analogi tentang belajar. Nah, kalau Anda ikut teman Anda yang rajin mengulik, yang mengulik media ini, media itu, maka pasti Anda akan terbawa suasana itu. Tapi bagi Anda yang malas-malasan, yang tidak mau ikut update media dan sebagainya, ya udah, seperti itulah lingkungan mengubah. Itu ya teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok yang presentasi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Fikri dan teman atau sendiri? Sendiri. Silakan Fikri untuk menyampaikan media video ya, Fikri. Oke, silakan Fikri. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari anggota kelompok ingin menjelaskan tentang salah satu penggunaan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Ya tentu kita sebagai seorang guru seperti yang sudah dijelaskan Pak Yandri tadi bahwa mayoritas penggunaan internet 90% dan mayoritas media pembelajaran itu berbasis pada video. Jadi ini adalah alasan kami memilih media pembelajaran Edpuzzle. Nah, Edpuzzle adalah sebuah platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat video pembelajaran interaktif untuk siswa mereka. Jadi sebenarnya Edpuzzle ini hampir seperti gabungan antara classroom dengan seperti kayak workflow dan lain-lain. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas, lalu bisa memasukkan sebuah video dan bisa dalam video tersebut kita bisa memasukkan sebuah pertanyaan. Misal sebuah video tentang unsur-unsur literasi dalam puisi atau cerpen. Nah, di menit 1 sampai 5 itu membahas tentang tema. Nah, di menit 5 itu kita bisa menyisipkan pertanyaan bahwa apa sih itu tema untuk siswa. Jadi bisa langsung sekaligus kita melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembelajaran. Lalu ini memungkinkan guru memasukkan pertanyaan, komentar dan penugasan langsung seperti yang sudah saya jelaskan lain. Nah, fitur pembelajaran puzzle adalah kemampuannya untuk membuat video pembelajaran interaktif dengan mudah. Langsung saja teman-teman, di sini saya sudah membuat salah satu kelas dan hasil dari kelompok kami, yaitu sebuah tugas tentang teks laporan observasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di Edpuzzle ini kita dapat membuat sebuah media pembelajaran interaktif berupa video. Nah, keuntungan dari Edpuzzle ini kita bisa membuat video sendiri ataupun kita bisa mengambil video dari YouTube. Mungkin jika kita ada batas pada waktu untuk membuat video sendiri karena kesulitan menggunakan media lain atau semacamnya, kita bisa mengambil dari YouTube seperti saya ini, lalu kita bisa menyisipkan pertanyaan seperti ini. Nah, ini kita bisa menyisipkan pertanyaan di menit 1 menit 30 detik, lalu bisa di lainnya, dan ini pun nanti akan terekam di dalam Edpuzzle langsung, yaitu di sini tentang penugasan. Di sini ada siswa dan nilai, mungkin terkendala gambar ini. Nah, di situ nanti ada tertera tentang nilai siswa ditonton. Nah, jadi kita bisa memantau siswa, apakah siswa tersebut sudah menonton atau sudah membuka tugas yang kita berikan dan sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Nah, di sini ada ditonton, nilai upaya, terakhir ditonton dan ditentukan. Jadi semua terekam di sini teman-teman. Ini memudahkan kita untuk memberikan penilaian dan melakukan pembelajaran. Terlebih kan kita tahu sendiri bahwa waktu pembelajaran itu sangat singkat. Dan ini adalah salah satu media yang kami usulkan dan menurut kami dapat digunakan dalam pembelajaran, baik dari pembelajaran SMP maupun SMA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan duduk. Baik, rekan-rekan mahasiswa, apa yang sudah disampaikan oleh Fikri tadi kaitan dengan media pembelajaran Edpuzzle ya. Ini kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Memang alur atau posisi Edpuzzle ini berada dalam sebuah learning management system ya. Sehingga kita bisa membuat kelas di dalamnya, kemudian Anda join kelas ya Fikri ya.
kemudian join kelas. Setelah join kelas kita tampilkan video. Ingat kelebihan Edpuzzle ini adalah tadi apa? Bahwa dia bisa menyisipkan pertanyaan. Jadi kita sekaligus mengevaluasi ya, memberikan informasi saja kepada audiens kita. Kita juga bisa menyisipkan pertanyaan di dalam video tersebut. Menurut Anda Edpuzzle cocok untuk SMA kelas 10? Cocok ya. Kalau di sini materinya mungkin laporan hasil observasi ya. Alhamdulillah Fikri sudah buat, kemudian kelasnya juga sudah dibuat ya, sudah dicobakan tadi ya. Sudah ya, alhamdulillah sudah juga. Kemudian sudah bisa dilihat juga ya tampilan hasilnya, bisa kita koreksi bersama dari video, evaluasi dan pembelajaran. Ini media yang cukup komplit, bisa Anda gunakan nanti ketika di ruang kelas. Begitu? Ada yang mau ditanyakan belum? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk minggu depan kita akan bahas ya, tentang penggunaan media animasi berbasis artificial intelligence. Ya, ini bukunya, silakan nanti dibaca di rumah, kemudian dipersiapkan kembali bentuk proyek yang Anda akan tampilkan seperti ini yang sudah dilakukan oleh Fikri. Ya, proyek ini dikerjakan dalam 1 minggu. Ya, kemudian besok kita presentasi. Ya, minggu depan kita presentasi. Basisnya artificial intelligence. Nah, apa yang bisa Anda gunakan? Anda bisa contoh aplikasi yang namanya Assembler Edu. Ya, Assembler Edu itu aplikasi pembuat artificial intelligence yang mudah, yang seperti kita bilang ya, bahwa itu user friendly, ya, bisa Anda gunakan dengan mudah dengan menginstal di laptop masing-masing. Nah, itu teman-teman jatah Anda minggu ini, semoga bisa Anda kerjakan, semoga bisa Anda dalami ya, kaitannya dengan Assembler Edu yang berkaitan dengan artificial intelligence. Gitu teman-teman, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, apa yang ditambahkan oleh teman-teman juga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi video micro teaching saya bersama mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan kegiatan micro teaching tersebut. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak dari kementerian yang dalam hal ini memproses dan menilai video micro teaching saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendorong Sivitas Akademika untuk berperan aktif dalam kegiatan berprestasi. Kami lahir untuk bangsa dan negara. Kami adalah Unila.